Bab 384 Pertarungan Sengit. Tiba-tiba, kecepatan warrior yang meningkat, dan kemudian secara aneh muncul di belakang Junoumu, dan kemudian pedang tulang naga dengan sentuhan cahaya pedang menusuk rompi Junoumu, sederhana, cepat, tanpa gerakan mewah dan yang tidak perlu sedikit pun. Saat warrior yang tiba-tiba menghilang di tempatnya, ekspresi Junoumu berubah. Pada saat ini, hawa dingin datang dari belakangnya. Junoumu terkejut dan berbalik untuk meninju. Naga emas energi emas kecil tiba-tiba muncul, dan kemudian dia siap untuk mundur dan keluar dari pertarungan. Namun, pedang di tangan warrior yang sedikit dibelokkan, mengenai tengah alis naga emas energi, dan dengan dentuman lembut, naga emas meledak. Melihat adegan ini, Junoumu akhirnya merasakan kepanikan di matanya. Keterampilan hitamnya adalah senjata langit tingkat bawah, tapi itu dipatahkan oleh warrior yang dengan pedang sederhana. Bagaimana warrior yang melakukannya? Warrior yang tidak membuang waktu, setelah pedang menusuk keterampilan hitam Junoumu, dan kemudian, dengan gerakan pergelangan tangannya, dengan terburu-buru, pedang panjang itu melesat lurus ke dalam, ujung pedang menembus dada Junoumu, tetapi warrior yang mengerutkan kening, pedangnya terhalang oleh sesuatu, dia tidak bisa masuk setengah inci pun. Pedang panjang itu berputar dengan lembut, dan kemudian memental, pakaian Junoumu terbuka, dan di dalamnya ada baju besi misterius emas yang memancarkan cahaya keemasan. Haha. Junoumu tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa sejenak, dia memandang warrior yang, matanya penuh sarkasme dan ejekan, dan berkata, "Warrior yang, bukankah katanya kamu memecahkan semua teknik dengan satu pedang? Ayo, aku berdiri di sini untuk membiarkan kamu menusuk, biarkan aku melihat apakah kamu bisa menusuk baju besi Raja Manusia cikal bakal senjata Dao ini. Ayo, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan." Mengabaikan Junoumu yang angkuh, warrior yang tiba-tiba memegang mering pedang tulang naga di tangannya. Saat pedang itu mengenai leher Junoumu, dia memotongnya dengan tajam. Namun, saat ujung pedang tulang naga itu hendak menyentuh leher Junoumu, sepotong armor sisik emas menutupi leher Junoumu, memblokir pedang tulang naga warrior yang, dan pedang tulang naga berdengung. Warrior yang mengerutkan kening. Kekuatan pertahanan, baju besi Raja Manusia, yang dikatakan Junoumu sangat kuat, dan itu menutupi seluruh tubuh Junoumu tanpa cacat. Bagaimana cara mematahkan? Muka Junoumu semakin hina, baju besi Raja Manusia ini cikal bakal senjata Dao, dan berisi nafas para kaisar masa lalu. Diberkahi langit dan bumi, jangankan kamu pendekar hitam yang baru saja menjadi alam spiritual, meskipun kamu adalah master puncak alam spiritual juga tidak berdaya. Oh ya. Warrior yang tiba-tiba tersenyum aneh, mengetuk tanah dengan jari kakinya, dan menyerang. Pedang tulang naga di tangannya menusuk alis Junoumu. Wajah Junoumu masih memiliki banyak rasa jijik, karena pedang warrior yang masih diblokir armor Raja Manusia. Tiba-tiba, senyum jahat muncul di sudut mulut warrior yang, nyala api tipis tiba-tiba muncul di ujung pedang, dan sisik yang muncul dari baju besi Raja Manusia tiba-tiba penyok. Wajah Junoumu menjadi pucat dalam sekejap, dan dia hendak menghindar, tetapi pada saat ini, ujung pedang warrior yang berputar dengan kencang, dan kemudian, dengan bunyi mendesis, sisik itu berlubang kecil, dan pedang hitam warrior yang menembus alis Junoumu. Semua orang di lapangan tercengang, entah itu pendekar hitam manusia, atau pendekar hitam tiga klan iblis, alam baka dan siluman, semua berhenti berkelahi, dan menatap Junoumu dengan lubang pedang di tengah alisnya. Kapan warrior yang menjadi begitu menakutkan?
Sol dan Juno Mu yang masuk alam spiritual tertebas oleh pedangnya. Selain itu, Bravo memiliki keseriusan di matanya, karena dia menemukan bahwa warrior yang saat ini tampak berbeda. Mata Irene An berkilat kegirangan, seolah-olah seorang pemburu yang telah menemukan mangsanya. Membunuh Juno Mu dengan pedang, warrior yang bergerak. Segel Raja Manusia di tangan Juno Mu dan baju besi Raja Manusia yang dia kenakan langsung terbang ke tangannya. Namun, warrior yang terlalu cepat senang, kedua cikal bakal senjata Dao itu tiba-tiba menyemburkan cahaya keemasan yang terang, dan langsung menyelubungi warrior yang roh senjata melindungi tuannya. Dalam cahaya keemasan, warrior yang mendengus dingin, dan jiwa pedang termuntahkan, langsung mematahkan lapisan cahaya pedang itu, dan kemudian meraih dua cikal bakal senjata Dao dengan kedua tangannya. Kedua cikal bakal senjata Dao masih bergelut, namun dilempar langsung ke dalam diafragma pusaran pusat energi oleh warrior yang, dan di dalam diafragma pusaran pusat energi, kedua cikal bakal senjata Dao segera menjadi patuh. Dengan gerakan tangan lagi, cincin penyimpanan yang dikenakan Juno Mu terbang ke telapak tangannya, tanpa melihat warrior yang langsung menyimpannya. Sekarang bukan waktunya untuk mengamati pusaka, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Pada saat ini, cahaya pedang melintas di lapangan, dan mayat Juno Mu menghilang langsung di lapangan. Alis warrior yang sedikit berkerut, dan dia tidak peduli, memegang pedang tulang naga di tangannya, dan berbalik untuk melihat Leno Zhang dan Suryadi Ye yang ada di samping. Permusuhan datang dari mata warrior yang mengambil napas dalam-dalam. Warrior yang mendatangi mereka berdua, lalu mengeluarkan jimat penyembuh tingkat terbaik dan menepuk pada mereka, sambil berkata, "Serahkan padaku untuk urusan berikutnya." Selesai bicara, warrior yang memandang Kelvin Mo di samping, lalu perlahan berjalan ke arah Kelvin Mo, dan berkata, "Sebenarnya, apakah itu ras manusia atau klan iblis, semuanya dapat berlatih dengan baik di tingkat keempat ini. Semua datang ke Menara Naga hanya untuk menjadi lebih kuat. Dan kalian, tiga klan iblis, alam baka dan siluman, mencoba membunuh kami semua. Aku ingin bertanya, apakah kamu mau membunuh kami semua?" Kelvin Mo, lihat jasad anggota klan iblis kamu di sebelahmu, apakah ini yang kamu inginkan? Lucu. Kelvin Mo mendengus dan berkata, "Warrior yang, jika seseorang dari ras manusia kamu mencapai alam spiritual lebih dulu, apakah menurutmu pendekar hitam manusia kalian akan hidup rukun dengan kami?" Hehe, kurasa saat itu yang dibantai adalah pendekar hitam klan iblis. Tidak perlu bicara omong kosong, kekuatanmu sepertinya meningkat pesat, bagus juga, tidak perlu menunggu peringkat Qianlong, bagaimana kalau kita bertarung sampai mati sekarang? Memang benar tidak perlu omong kosong. Warrior yang mengangguk. Dia bukan orang yang suka omong kosong, alasan omong kosong adalah karena dia sakit hati karena kematian para pendekar hitam manusia dan sekelompok pembunuh yang mengikutinya. Sebelumnya, orang-orang ini masih hidup di depannya, tetapi sekarang, orang-orang ini telah menjadi mayat yang dingin. Dia warrior yang bukanlah orang yang baik hati dan berhati lembut, dalam menghadapi musuh, bahkan jika dia membunuh 1 juta pun alisnya tidak akan mengerut. Tetapi ketika dia melihat orang-orangnya sendiri menjadi mayat dingin satu persatu, dia tidak bisa menahan perasaan sakit hati. Ini adalah pemikiran yang egois, tapi numpang tanya, siapa yang bisa tanpa pamrih di dunia ini? Masih kalimat yang sama, dia warrior yang membantu kerabat dan tidak kebenaran, karena di saat krisis, kerabat dan saudara kamu yang akan selalu berdiri di sisi kamu. Kalau kebenaran, jangan omong kosong,
siapapun yang memiliki tinju lebih besar akan berdiri di pihak siapa. Jika kamu mati, tidak ada satupun pendekar hitam manusia yang ada di sini ataupun di bawah yang bisa meninggalkan menara naga hidup-hidup. Sebuah energi iblis menyembur dari tubuh Kelvin Mo, dan tombak dewa alam baka Kelvin Mo dengan cepat berputar di tangannya. Ujung tombaknya bersinar dengan cahaya biru yang dingin yang membuat jantung orang berdebar-debar. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Sama, jika kamu Kelvin Mo mati, semua pendekar hitam klan iblis yang datang ke wilayah selatan, termasuk pendekar hitam alam baka dan klan monster tidak akan kembali satupun." Haha. Kalau begitu mulai saja. Kelvin Mo mengangkat kepalanya dan menjerit panjang. Kemudian, kaki kanannya menghentak ke tanah, memegang tombak dewa alam baka dan menyerang, dan dalam sekejap mata dia datang ke Warrior Yang, dan dewa alam baka tombak di tangannya langsung mencapai dada Warrior Yang. Kekuatan yang kuat langsung mendistorsi ruang tempat tombak dewa alam baka lewat. Wajah Warrior Yang tidak berubah. Ketika senjata dewa alam baka datang ke dadanya hanya berjarak beberapa sentimeter, pedang tulang naga di tangannya dengan ringan menyentuh dan mengenai setengah inci di bawah tombak senjata dewa alam baka. Dengan suara dentingan, kekuatan teror yang terkandung dalam senjata dewa alam baka segera diturunkan. Pada saat yang sama, senjata dewa alam baka yang tersentuh langsung oleh Warrior Yang pun berubah arah. Warrior yang tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dengan satu langkah, pedang tulang naga menusuk dada Kelvin Mo tepat di tangannya, secepat kilat. Mengetahui kengerian pertahanan fisik Kelvin Mo, Warrior yang tidak menyembunyikan kekuatannya, api hantu dari alam baka berubah menjadi api seukuran ibu jari yang melilit ujung pedang, dan Warrior yang juga mengumpulkan semua kekuatan fisiknya di tubuhnya. Di ujung pedang, pada saat ini, kekuatan yang terkandung di ujung pedang Warrior yang sangat menakutkan, dan suara energi meledak dari tempat ujung pedang itu lewat. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang Warrior Yang, Kelvin Mo tidak berani gegabah. Dia tidak memilih untuk menghindar, karena sekali menghindar saat ini, itu sama dengan kehilangan momentum. Tentu saja, juga karena jarak yang dekat saat ini, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Karena tidak bisa mengelak, hanya bisa tangkis. Kelvin Mo berteriak, dan tinju kirinya yang ditutupi sisik hitam menghantam ke arah pedang Warrior Yang. Tepat ketika tinju Kelvin Mo berada di ujung pedang Warrior Yang, pupil Kelvin Mo menyusut tajam karena dia menemukan tubuh Warrior yang telah menghilang di tempat yang sama. Pada saat ini, apa yang ada di depannya hanyalah bayangan. Pada saat ini, suara angin yang tajam dan menusuk telinga tiba-tiba terdengar di belakang Kelvin Mo, dan kemudian, ujung pedang yang bersinar dengan api kecil langsung mengenai punggungnya. Bersambung.